kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi, saya mengabsen terlebih dahulu. Mungkin ada yang tidak hadir, tetap masuk. Yang pertama, Adriana Danita. Hadir. Ana Apriliana. Hadir. Terakhir Cindy Dian Victory. Hadir. Oke, terima kasih. Nah, ini banyak banget yang sakit. Apakah nanti musimnya sakit atau gimana? Habis vaksin. Habis vaksin. Saya ingin review kembali materi sebelumnya terkait tentang pemberian pokok dasar. Nah, saya nanya mungkin ke salah satunya Kamuti, nanti kemudian ke Ajun. Nah, ini review yang kemarin yaitu pemberian pokok dasar. Apa sih tujuan pemberian pokok dasar itu, Kamuti, kira-kira? Untuk menambah suburan tanah. Ya, ada lagi? Kira-kira? Mas Riza, apa kira-kira Mas Riza? Selain Desa. ya desa, maksudnya sudah salah kan? Untuk menyediakan unsur hara makro dan mikro. Nah ya, jadi menyediakan unsur hara makro dan mikro itu berarti pupuknya juga harus ada memenuhi kandungan tersebut ya. Nah, berarti sudah masuk nih, sudah bisa materi kemarin sudah bisa dilalui sehingga bisa lanjut ke pembelajaran yang baru. Oke, adapun materi pemasangan mulsa pada hari ini yang harus kalian kuasai, untuk yang pertama menerapkan teknik pemasangan mulsa tanaman sayuran. Lalu kasih keterampilannya melaksanakan pemasangan mulsa tanaman sayuran sesuai prosedur. Nah, yang kalian ketahui tentang mulsa. Apa sih mulsa? Kira-kira Cindy? Apa kira-kira? Apa sih mulsa? Itu fungsi. Nah, itu alat untuk memperhambat pertumbuhan gulma, itu merupakan fungsi atau tujuan dari pemasangan mulsa. Menyerap ke dalam. Tapi kalau dipasangi mulsa, dia menjaga kelembaban, sehingga tidak perlu disiram setiap hari. Mungkin bisa kalau kondisi musim penghujan sudah tiba sampai sedang, itu mungkin bisa 3 hari sekali, tergantung situasi, bisa ada yang seminggu sekali. Tapi kalau musim kemarau ya seminggu sekali. Nah, tapi kalau tanpa mulsa bisa-bisa setiap hari, pagi sore pagi sore, dan kita nggak mungkin hanya mengurusi pemberian air saja. Lalu mencegah erosi, sehingga ketika bedengan sudah jadi dipasangi mulsa, itu bedengan tidak hanyut atau tidak longsor. Jadi longsor itu tidak apa? Tidak berarti bedengan sudah jadi, tidak rusak, sehingga ketika dipasangi mulsa dia utuh untuk bedengannya. Ya. Lalu kemudian menjaga keseimbangan suhu tanah. Ya, jadi ya tadi kelembabannya suhunya seimbang. Terus menjaga sari-sari makanan, jadi unsur haranya tidak terbuang tergerus oleh dicuci oleh air hujan yang mengalir dan sebagainya. Lalu mencegah hama penyakit ya di saat musim hujan. Jadi mulsa itu ada fungsinya juga mencegah pertumbuhan hama dan penyakit, sehingga menemukan bedengan tanaman. Nah, jenis dan bahan mulsa ada mulsa organik dan mulsa anorganik. Nah, ini adapun teknis atau alat dan bahan pemasangan mulsa, ini yang pertama yang harus kalian ketahui yaitu hitung kebutuhan mulsa. Yang kedua, alat dan bahan yang akan digunakan, dan yang terakhir pemasangan atau penaburan mulsa. Pemasangan atau penaburan mulsa ini
mungkin untuk penaburan ketika yang digunakan adalah mulsa organik ya. Nah, untuk hitung kebutuhan mulsa ini tergantung luas lahan ya, panjang lahan ya, atau banyaknya bedengan, panjangnya berapa, terus lebarnya yang digunakan mau lebar yang berapa. Jadi paling mudah kalau panjangan bedengannya ada 50 meter satu bedengan, lalu ada 50 bedengan, tinggal kali saja, berarti 50 kali 50 udah enak, berarti berapa? 2.500 ya, 50 kali 50 benar nggak? 2.500, berarti 2.500 meter. Nah, kalau mulsanya satu roll itu 500 meter, berarti kebutuhannya 5 gulung. Nah, ini rumus untuk menghitung kebutuhan mulsa. MJ sama dengan A kali D dibagi 10. MJ total sama dengan A dikali D dikali NB dibagi 10. Nah, adapun MJ yaitu kebutuhan mulsa jerami atau perbedengan. MJ total maka kebutuhan total mulsa. A luas bedengan, D dosis anjuran untuk jenis tanaman tertentu. Ini beda ya kalau yang digunakan. NB jumlah bedengan. Nah, yang paling mudah berarti menggunakan rumus yang pertama tuh, A kali D ya, luas bedengan dihitung sebagai panjang kali lebar bedengan. Nah, ini untuk D-nya dosis anjuran. APD-nya sudah saya bagikan, silakan dibentuk kelompok, misalnya disusun. Nah, di situ ada terkait identifikasi jenis mulsa, lalu alat dan bahan apa saja yang digunakan. Terus dijelaskan mengapa di situ ada perbedaan jenis mulsanya, mulsa ini kenapa, mulsa itu kenapa. Nah, gitu. Ya. Oke, terkait. Nah, oke, udah. Ini perbedaannya ya, di sini ya, perbedaannya apa, persamaannya apa. Berarti misalnya persamaan itu bisa jadi fungsi ya kan, perbedaannya mungkin iya kan itu sudah dijelasin perbedaannya organik kan organik gitu dan lain sebagainya. Nah, di situ juga ada alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum, silakan nanti diisi. Nah, ini untuk perbedaan dan persamaan, lalu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing mulsa tersebut apa saja ya. Lalu ada lagi alat dan bahan yang akan digunakan di lahan. Persamaan antara untuk pertama sama yang kedua ya, persamaannya mungkin salah satu contohnya sama-sama untuk menutupi bedengan salah satunya. Nah, nanti yang keduanya apa kira-kira selain itu ya. Persamaan tuh mirip fungsi sebenarnya, fungsi ini sama ini sama sebenarnya kan, cuman perbedaannya jenisnya sama daya tahan. Jadi perbedaannya mungkin ini cepat mudah lapuk ya kan, kalau ini awet tahan lama gitu. Ini mungkin semusim, ini bisa 2 musim gitu. Terus kalau ada keuntungan nanti misalnya ada keuntungan, jelas ini kalau keuntungannya sekaligus bisa sebagai pembenahan atau pupuk kan, pupuk organik dia kan proses pembusukan. Nah, kalau untuk terkait persamaannya salah satunya sama-sama untuk menutupi bedengan. Nanti yang lanjutnya coba kalian diskusikan. Iya ya. Yang lembar berikutnya coba di ini Mas, dibagi kan ada beberapa lembar. Yang nomor 2
Iya, menghitung Ini kebutuhan panjang 20. mulsa organik berapa, mulsa anorganik berapa. Itu sama apa gimana? Ya beda organik sama, kalau mulsa anorganik kan di panjangnya, kalau organik kan hanya ditabur. Jadi kebutuhannya berapa banyak, ketebalannya berapa, tergantung mulsa organiknya banyak nggak di lahan gitu. Iya, taman saya pertama bisa menggunakan bambu dijepit, baru ditarik sampai kosong, itu aja. Ya, ayo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murti dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, amati gambar di bawah ini dengan seksama. Perbedaannya, gambar yang pertama ada mulsa organik dengan bahan rumput, yang kedua ada mulsa plastik hitam perak. Persamaannya sama-sama untuk menjaga kelembaban bedengan atau tanah, juga mencegah gulma tumbuh kembali. Yang kedua, perbedaan, kelebihan dan kekurangan mulsa organik dan plastik. Kelebihan mulsa organik mampu menekan erosi tanah, mampu menurunkan suhu tanah sehingga baik untuk tanaman budidaya, dapat menekan pertumbuhan gulma. Kelebihan mulsa plastik meningkatkan produksi yang dihasilkan tanaman, meningkatkan suhu tanah, menjaga kelembaban tanah. Kekurangan mulsa organik tidak dapat digunakan lagi untuk mulsa tanam berikutnya. Kelebihannya mulsa plastik dapat mempengaruhi lingkungan sebagai efek gerak karena adanya radiasi atau balik ke angkasa. Yang ketiga, ada kegiatan. Alat dan bahan yang digunakan adalah penjepit mulsa, meteran, ada mulsanya, alat pelubang mulsa, juga parang. Menghitung kebutuhan mulsa, yaitu lebar 100 cm dan bedengannya panjang 20 meter. Jadi kebutuhan mulsa perbedengan adalah 1 meter dikali 20 meter, hasilnya 20 meter. Tahapan pemulsaan organik dan plastik. Yang organik ditaburkan atau ditebarkan merata pada bedengan. Semakin tebal semakin bagus. Yang tanaman cabai yang menggunakan mulsa lebih terjaga dari hama atau gulma. Sedangkan yang tidak menggunakan mulsa mudah terserang hama atau gulma. Yang kedua, ada bedengan panjang 10 meter. Jika akan dipasang mulsa, harus menggunakan pasang mulsa 9,5 meter. Mengapa demikian? Agar menghemat pemakaian mulsa dengan cara saat memasang mulsa 5 meter tarik sampai seterusnya, itu akan menghemat mulsa. Sekian presentasi saya hasil kerja kelompok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dikumpulkan. Terkait pemasangan mulsa itu yang didapat. Nah, jadi kesimpulannya tadi sudah ada organik dan anorganik, ya. Lalu untuk pemasangan mulsanya sendiri di lahan, kita coba nanti di pertemuan berikutnya. Itu saja mungkin pembelajaran hari ini, hasil diskusi hari ini telah sesuai. Kalian saya rasa waktu. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai ini enggak? Sudah paham ya? Jadi nanti bisa langsung praktik. Nah, oke, itu saja. Terima kasih. Siap-siap untuk pulang. Oke.
pembelajaran terkait KD pemasangan mulsa telah selesai dari awal hingga akhir diskusi. Terima kasih telah baik mengikuti pembelajaran tentang pemasangan mulsa hingga selesai. Saya harap kedepannya besok pembelajaran selanjutnya kalian bisa lebih baik, lebih fokus dan bisa melaksanakan dan berjalan secara lancar. Nah, pesan saya tetap semangat belajarnya. Jadi silakan ketua kelas pimpin doa sebelum pulang. Itu nanti hati-hati di jalan. Silakan dipimpin Mas. Mulai. Selesai, bisalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang.